Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hulu, Pak. Dalam hal ini kami ada ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 orang kepala sekolah. Tujuannya untuk mendapatkan tunjuk ajarnya dari yang berpengalaman. Nah, di sini ada beberapa yang akan kami tanyakan. Bisa minta waktunya, Pak? Ya, baik. Jadi ini dari pengalaman yang mungkin Bapak sudah berpuluh tahun ya Pak ya, berkecimpung di dunia kepemimpinan seperti itu. Bagaimana cara Bapak untuk memilah ini dilema etika atau bujukan moral seperti itu dalam mengambil keputusan-keputusan selama kepemimpinan Pak? Ya, jadi kalau kita dalam menjalankan tugas, di mana banyak Bapak Ibu guru yang terkait di dalam proses pendidikan sekolah, tidak lepas tadi ada dua, sebenarnya banyak ya, tapi kan ini spesifik dua ya. Ini apakah dilema etika atau ini bujukan moral. Ini sebenarnya itu tidak terlalu sulit sebenarnya. Kalau dilema etika ini adalah usulan-usulan baik yang tidak langsung terhubung dengan misalkan regulasi gitu ya, aturan gitu ya. Mungkin kita dalam program sekolah dari usul baik dan semua pihak di sekolah ini itu dari dilema etika. Dari yang baik-baik tadi akan kita putuskan yang terbaik dan bisa dilaksanakan. Itu apa ya kuncinya, kata begitu. Yang baik tadi kita ambil, kemudian mana yang bisa dilaksanakan artinya sesuai dengan kondisi sekolah maupun dari penganggaran. Itu yang dilema etika. Nah, kalau yang bujukan moral itu kan ada dua sisi itu, usulan baik dan ada regulasi. Nah, ini biasanya kan kaitannya dengan keuangan, misalnya dengan penganggaran. Usulannya baik, penganggarannya tidak baik atau tidak boleh, ya itu artinya tidak bisa dijalankan. Itu saja. Kalau yang dilema etika ini banyak baik, ambil yang terbaiknya itu atau adalah kaitannya dengan kemaslahatannya dan bisa dilaksanakan tidak. Dia tidak dilaksanakan, itu bisa dilaksanakan artinya oleh implementasi oleh kita atau nanti juga kaitan dengan penganggaran. Bisa nggak diangkatkan? Itu apa ya? Kalau tadi apa perbedaannya ya? Kalau ini jelas ini baik, ini nggak boleh karena regulasinya tidak bisa atau tidak dianggarkan atau belum dimasukkan dalam perencanaan. Itu menjadi bujukan moral. Misalkan, Pak, kami mau mengadakan studi banding, itu kan bagus loh. Nah, tapi di dalam penganggaran kita atau di juknis kita tidak ada. Nah, itu artinya bisa jadi tidak bisa dilaksanakan gitu. Nah, itu apa untuk membedakannya, identifikasi antara bujukan moral dengan dilema etika. Jadi selama ini Pak, kalau Bapak dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika nih ya Pak ya, dilema etika ini sama-sama baik. Nah, kemudian bagaimana cara Bapak mengambil keputusan yang sama-sama baik ini Pak? Ya tadi saya jelaskan bahwa sama-sama baik itu akan diuji nanti. Berikutnya adalah mana yang memungkinkan paling mudah dilaksanakan oleh semua pihak. Yang kedua, yang juga memungkinkan penganggarannya, ya gitu. Ini akan efektif, ini efisien. Itu sebenarnya itu kuncinya. Sama baik itu. Tapi di sini, jadi yang baik-baik ini ternyata dilaksanakan nggak bisa, juga ya tidak memungkinkan dijalankan, gitu kan. Nah, sebenarnya itu aja, efektif, efisien. Efektif berkaitan dengan keterlaksanaannya, efisien berkaitan dengan penganggarannya. Karena bagaimanapun organisasi seperti sekolah itu kan tetap ada kaitannya itu. Nah, dilaksanakan bisa tidak. Kemudian pembiayaan bagaimana kan gitu. Nah, itu yang tadi sama-sama baik. Ya, efektif dan efisiennya saja paling gampang. Jadi berkaitan dengan yang efektif dan efisien tadi Pak, apa saja hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif untuk mengambil kebijakan ini Pak?
Ya, kalau dalam kebijakan ini kan kalau di sekolah memang ujungnya tetap kepala sekolah yang akan memberikan keputusan akhir. Tetapi prosesnya melibatkan semua yang terkait. Maksudnya ada mungkin kebijakan yang hanya beberapa yang terkait, gitu ya. Ada yang nanti kebijakan yang akan berdampak kepada semuanya, itu berbeda. Intinya prosesnya adalah ada proses musyawarah lah, ya, ada proses diskusi. Itu intinya sebagian besar melalui proses itu, gitu ya. Memang nanti ujungnya tetap penanggung jawab yang akan mempertanggungjawab itu, tapi proses itu harus dilewati. Nah Pak, misalnya ada satu contoh, anak ini tidak datang ke sekolah, tidak hadir, nilainya juga tidak bagus. Kalau kita mau mengikuti peraturan, anak ini harusnya tinggal kelas. Nah, kemudian di sisi lain, kita juga punya nilai kebijakan atau nilai kebajikan bahwa masa depan anak ini ada di tangan kita. Artinya ketika kita sandingkan, kalau kita mau ikut aturan ini benar, mau ikuti hati nurani kita bahwa ini masa depan anak ada di tangan kita juga benar. Artinya kita disandingkan sama-sama yang benar. Nah, ada nggak tantangan yang Bapak jalani selama ini ketika dihadapkan dengan situasi-situasi dilema etika ini, Pak? Bukan ada, banyak, gitu ya. Banyak dihadapi. Nah, bagaimana kita menghadapinya nanti memilih atau mengambil keputusan itu, tentu ada prosedur, gitu ya. Ada prosedur itu yang paling penting. Karena ini bagaimanapun akan melibatkan banyak pihak. Misalkan kalau kasusnya tadi adalah murid, gitu ya, peserta kita yang dia proses belajar yang tidak aktif, kemudian di akhir semester atau akhir kenaikan kelas, misalnya kriterianya adalah sesuai kriteria teknis mereka tidak naik, gitu ya. Tetapi dari sisi lain juga harus dipikirkan masa depan yang bersangkutan, gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling penting dalam menghadapi itu adalah ada prosedur yang harus dijalankan secara utuh, gitu. Secara utuh, gitu. Karena sebenarnya tidak naik itu juga pendidikan, gitu. Tidak pendidikan, tetapi akan menjadi tidak menjadi pendidikan kalau kita mengambil keputusan itu emosional, ya, apa namanya, mendadak, kemudian kita tidak berpikir jauh ke depan. Tetapi kalau prosedural, misalnya dari awal anak sudah dibimbing, sudah diberikan penguatan, disampaikan kepada orang tuanya terus, gitu ya, dan kita mendokumentasikan secara lengkap, maka pada titik tertentu bahwa tidak naik pun itu pendidikan, tetapi ada prosedur yang dilewati dengan benar dan sungguh-sungguh dari pihak sekolah. Nah, sehingga tidak naik pun dia pendidikan. Tetapi kalau kita tiba-tiba hanya di ujung, ini saya sebagai kepala sekolah meragukan itu. Makanya sering kita berhadapan dalam proses penetapan kenaikan kelas di situ. Setelah kita telusuri, kenapa anak ini nilainya tidak mencapai standar, kenapa anak ini misalnya karakternya seperti ini, apakah sudah dibimbing secara maksimal? Kuncinya itu saja. Kalau sudah maksimal prosesnya, maka putusan akhir itu juga bagian pendidikan. Sebaliknya, kalau tidak ada proses yang baik dan maksimal, itu bisa membahayakan anak itu. Karena di sekolah kan harus bisa menjadi pelajaran yang lain juga. Anak ini tidak aktif sekolah, sudah dibina, sudah diberikan bimbingan maksimal, hasilnya tidak juga berubah, terus dia berhasil naik, itu juga menjadi menjadi pengalaman buruk bagi yang lain. Itu ada sisi pendidikan juga. Yang penting ada proses yang benar dan ya tadi maksimal mungkin, sehingga baik tadi akan nampak bedanya, kan. Oh, ini baik tapi tidak sebaik yang ini, kan, gitu ya. Ini tidak naik secara, oh ini nggak baik menurut orang awam, gitu ya. Tapi kalau dari pelakukan proses yang maksimal,
oh ini bagi anak ini kan belum nggak kiamat gitu kan. Ya justru menjadi pelajaran berharga gitu. Itu penting juga. Berarti bagi seorang pemimpin harus ada tata kalanya lah ya Pak ya dalam memutuskan suatu kasus-kasus yang dilema ini ya Pak ya. Iya, ini tadi harus ada ini lah, ada tahapan-tahapan gitu ya, ada tahapan-tahapan dan setiap tahapan itu harus diikuti dengan sungguh-sungguh gitu, dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar di akhirnya gitu ya, sehingga semua nanti yang diambil di akhir itu menjadi baik secara umum gitu, bukan baik bagi yang bersangkutan misalkan anak atau tidak bagi yang bersangkutan, mungkin bagi mereka saat diputuskan itu tidak baik gitu. Tapi sebenarnya itu kebaikan yang tertunda ke depan gitu. Karena dia sudah diberikan pelajaran atau dia sedang memanen apa yang dia lakukan selama ini gitu. Nah, itu prosesnya tapi harus bertahap tadi ya, ada tata cara itu yang harus bertahap. Jadi kita tahu ya Pak ya bahwa situasi-situasi dilema ini bukan sesuatu yang mudah untuk diputuskan. Nah bagi Bapak nih Pak, ada enggak seseorang atau faktor-faktor tertentu yang membantu Bapak sehingga mudah bagi Bapak untuk memutuskan ini gitu? Ya sebenarnya kalau dibilang tidak mudah bisa juga, dibilang mudah bisa juga ya. Jadi kadang-kadang itu ya banyak faktor ya sebenarnya, banyak faktor. Pertama tadi saya sampaikan ada faktor pengalaman, intuisi ya, apa namanya, ada intuisi, ada apa nurani gitu. Itu penting juga. Kadang-kadang tanpa ini kita jawaban gitu, itu ada. Juga secara teknis kita harus punya tim yang memang supporting gitu ya. Ada tim yang mensupport, ada tim yang memang kalau sekolah kan ada waktu dari sekolah gitu. Sekolah itu yang akan memberikan ya apa adanya gitu ya, apa ya, tidak yang baik-baik saja gitu ya. Itu juga penting. Kalau di sekolah tim itu akan membantu kita dalam memudahkan dalam mengambil keputusan, terutama kalau yang sifatnya tadi dilema tadi kan. Jadi kalau diputuskan begini, ini kalau diputuskan begini menyangkut orang lain begini gitu kan. Nah itu masukan dari tim itu akan memudahkan kita. Selain kita harus sudah punya draft sebenarnya. Jadi kita harus punya draft sebagai pimpinan, punya draft itu. Semua itu kita punya draft itu. Nah draft itu nanti bisa menjadi real setelah diuji gitu ya. Nah, itu caranya. Kalau kita nggak punya draft itu nanti akan lambat kita dalam berorganisasi itu. Tapi kalau draftnya terlalu kita munculkan, kita menjadi otoriter. Itu yang ada kalau misalnya ada draft, kita punya konsep, draft itu punya konsep. Setiap kita ada problem, kita nggak punya konsep dulu. Jadi konsep kita ujinya di pertemuan, di dialog, gitu. Itu jadi sebenarnya tim kita juga punya pengalaman atau entah apa kebiasaan atau karakter, nggak tahu itu penting. Selama ini saya rasa itu. Jadi pengalaman ini memang pelajaran berharga ya Pak ya. Untuk menjadi seorang pemimpin. Nah pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil kebijakan untuk kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, yang jelas dengan adanya berbagai macam problem itu, kita akan semakin dewasa dalam mengambil suatu kebijakan, semakin luas pandangan kita gitu ya. Kemudian sebaik apapun keputusan sendiri itu tetap akan lebih baik kalau keputusannya bersama. Nah, supaya keputusan bersama tidak bertele-tele, maka kita harus sudah punya konsep kita. Jadi konsepnya, kalau konsep itu harus kita bersekeras saja,
itu nanti juga nggak kurang bagus. Karena apa? Yang paling penting sebenarnya bukan keputusannya itu, tetapi tindak lanjut dari keputusan itu. Itu. Sebenarnya kan keputusan itu hanya titik awal. Nah, kalau titik awalnya ini sudah baik, benar, melibatkan banyak pihak, maka tindak lanjutnya juga akan lebih mudah. Itu aja kuncinya. Bisa saja kalau misalkan kita sendiri putusan dan jalan, tapi jalannya itu kan tidak akan baik. Mungkin berjalan tapi tidak akan seperti yang diharapkan gitu ya, tidak menjadi gerakan gitu ya. Itu akan, kalau yang saya pikir gitu ya, sebaik apa kita sendiri itu akan lebih baik kalau diputuskan bersama. Tetapi dalam bersama itu akan cepat kalau pimpinan itu punya konsepnya, punya draftnya, punya gagasannya. Itu pembahasannya. Ya. Pak, alhamdulillah ini banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapat dari obrolan ini. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan suatu saat ketika saya diberi amanah menjadi seorang pemimpin, saya bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Amin. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kebetulan saya CGP angkat 5 dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kami di sini ada tugas untuk menggali pengalaman Bu, pengalaman dari Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah lama menjabat untuk mendapatkan tunjuk ajar seperti itu. Karena walau bagaimanapun tetap pengalaman adalah pelajaran yang sangat berharga. Betul. Dan tidak semua orang beruntung dapat pengalaman itu. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin terkait dengan pengalaman Ibu yang sudah puluhan tahun menjadi pemimpin. Bisa dikasih waktu, Bu? Silahkan. Insya Allah. Jadi ini Bu, di dalam perjalanan menjadi seorang pemimpin tentu kita pernah atau sering dihadapkan dengan situasi-situasi yang kalau kita pertimbangkan, oh ini benar. Dilihat dari sisi lain, ini benar juga. Sehingga ada sesuatu yang harus kita putuskan secara bijaksana seperti itu. Nah, kalau kita tinjau, bagaimana cara Ibu membedakan atau mengidentifikasi ini termasuk ke dalam dilema etika atau sekedar bujukan moral saja, Bu? Baik, Ibu akan mencoba. Ya, mungkin tidak semaksimal yang Ananda harapkan. Tapi baiklah, Ibu akan berbagi pengalaman. Dalam kehidupan, dalam perjalanan tugas Ibu sebagai seorang pemimpin, memang selalu banyak ditemui masalah-masalah. Mungkin seperti yang Ananda bilang tadi, ada masalah yang namanya dilema etika, ada yang bujukan moral. Nah, mungkin kalau untuk mengidentifikasinya, mana yang termasuk ke dalam dilema etika, mana yang termasuk ke dalam bujukan moral, mungkin melihat dari kasus-kasusnya. Di Ibu pelajari ada kasus ini, kalau dibawa ke satu sisi ini benar, diambil sisi yang lainnya ini juga benar. Ya mungkin itulah mungkin yang termasuk ke dalam dilema etika. Nah, Ibu lihat lagi, ada lagi kasus lain, ini kayaknya benar menurut aturan atau katakanlah menurut juknis. Misalnya dalam dana BOS, dana BOS kan ada juknisnya. Nah, sementara ada tuntutan, entah itu dari komite, entah itu dari guru, Bu, kita harus begini-beginilah Bu. Sementara itu dalam juknis tidak ada. Nah, mungkin seperti itu jadi pertimbangan nantinya bagi Ibu bagaimana cara mengatasinya. Kita tidak menyalahi juknis dan juga tidak menyakiti hati guru atau seperti itu gitu. Jadi mungkin itu yang termasuk ke dalam bujukan moral. Mungkin selama ini nih Bu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang benar sama benar tadi Bu, yang dilema etika tadi Bu? Ya mungkin bagaimanapun kita di sekolah kan ada guru, ada tenaga pendidik, ya kan? Bagaimanapun setiap pengambilan keputusan itu harus kita bawa ke forum. Kita minta pendapat dari guru, minta pendapat dari tenaga pendidik, gitu kan, tenaga kependidikan. Semua mereka kan berhak mengeluarkan pendapat. Nah, disitulah nanti kita ambil keputusan. Ini
kita satu sisi ini benar, satu sisi ini benar. Gimana kira-kira kita untuk mengatasinya, untuk mengambil keputusannya? Jadi bagaimanapun kita harus minta pendapat kepada anggota sekolah yang lainnya gitu. Tidak memutuskan sendiri. Itu mungkin. Bu, banyak kan di perjalanan kadang-kadang ketika satu kasus ini sebenarnya kasusnya sederhana, kita bawa ke forum, ini tambah rumit, Betul. karena banyak pemikiran dari sana sini. Nah, Iya, betul. menurut Ibu apa cara yang paling efektif untuk bisa memutuskan ini secara bijak? Ya mungkin ya supaya tidak terjadi ya seperti itu tadi. Kalau memang rasanya tidak terlalu penting untuk dibawa, sementara ini katakanlah kasus ini sangat berat, sangat penting gitu ya kan. Tapi kalau dibawa ke forum ini mungkin bertambah rumit, masalahnya bertambah besar gitu kan. Ya bisa jadi mungkin ibu akan mengambil keputusan sendiri atau minta pendapat ke atasan yang lebih tinggi dari ibu, seperti ada pengawas misalnya kan, atau setidaknya ke komite. Nah bagaimana ini seperti ini gitu. Kalau saya bawa ke forum mungkin ini nanti menjadi runyam atau bertambah, masalahnya bertambah besar. Nah jadi saya minta pendapat kepada pimpinan yang lebih tinggi dari saya, mungkin ada pendapat di situ gitu. Mungkin seperti itu. Ibu, sekarang kan Ibu sudah ada prosedurnya lah kira-kira seperti ya. itu Ibu ya, apa yang akan Ibu lakukan. Nah, tentu semua itu tidak akan mulus ya Bu. Ya, Apa betul. yang selama ini tantangan-tantangan apa yang Ibu alami atau Ibu hadapi dalam membuat suatu kebijakan yang Betul. merupakan kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya sebenarnya yang namanya tantangan itu pasti ada. Kemanapun kita jalani, jalan apapun yang kita tempuh, pasti ada masalah. Nah disitulah kebesaran hati kita sebagai seorang pemimpin. Jangan pernah merasa tersinggung, jangan pernah merasa kecil hati. Oh ibu nih begini, ibu nih begini. Itu memang tantangan. Disitulah kepemimpinan kita, hati nurani kita sebagai seorang pemimpin untuk mengambil suatu kebijakan, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang kecewa. Nah seperti itu mungkin gitu. Tadi Ibu coba jelaskan bahwa Ibu akan kalau kira-kira rasanya tidak akan membuat runyam, Ibu akan kumpulkan warga, berkolaborasi dan berkoordinasi ya Bu, Ya. untuk mengambil suatu keputusan. Nah untuk melakukan itu kira-kira Ibu punya tata kala atau jadwal enggak untuk merumuskan hal-hal yang merupakan kasus-kasus dilema etika itu? Ya sebenarnya tergantung ya, tergantung kapan kasus itu terjadinya, kapan, bagaimana besaran kasusnya. Kalau seandainya kasus itu memang terasa berat, itu harus segera diselesaikan, mungkin ibu tidak akan nunggu waktu untuk menyelesaikannya gitu. Ini harus segera gitu. Tapi kalau seandainya itu masih bisa ditunda, mungkin bisa dijadwalkan. Misalnya terjadinya di hari ini, oh mungkin tunggulah hari Sabtu nanti kita kumpulkan guru semua, mungkin seperti itu gitu. Jadi tidak harus punya jadwal. Kalau jadwal kita kan sudah ada tersendiri, ini kita harus rapat ini kan ada jadwalnya. Tapi kalau terjadi kasus yang rasa-rasanya perlu segera ditangani, mungkin akan segera gitu. Bu, memang untuk jadi pemimpin ini tidak mudah ya Bu, apalagi untuk mengambil suatu kebijakan yang dianggap bijaksana dan bisa diterima oleh semua orang gitu ya Bu. Betul. Kalau menurut Ibu, ada tidak sesuatu atau seseorang yang bisa mempermudah, tadi kan kita ngomongnya sulit ini, kalau Iya, bagi iya. saya ya Bu ya sulit, yang mempermudah bagi Ibu untuk memutuskan ini gitu Bu? Ya, kalau gimana ya, itu tadi seperti yang ibu katakan di awal tadi, kalau seandainya kasus tersebut berat bagi kita, tidak bisa kita selesaikan di forum, ya mungkinlah itu kita pergi ke atasan kita. Itu pasti ada, pasti bisa. Kalau tidak ke pengawas, mungkin ke korwilnya. Secara apanya betul mungkin ke dinas kita gitu kan. Tapi kalau di satu sekolah, kalau kita mau menunjuk satu orang atau katakanlah ada seseorang yang bisa, mungkin ada. Tapi kalau kita gunakan seperti itu akan jadi kecemburuan sosial. Itu pasti ada kecemburuan. Yalah, ibu tuh dekatnya sama itu aja, pendapat itu aja yang didengarkan, kita ndak, mungkin seperti itu gitu. Jadi kalau seandainya di sekolah ini tidak bisa kita ambil
suatu keputusan atau tidak ada yang bisa memudahkan kita, yaitulah jalan kita satu-satunya ke atasan kita. Kita bawa ke forum, ke pengawas atau ke korwilnya gitu. Kalau sulit sekali mungkin bisa-bisa ke dinas gitu. Mungkin seperti itu. Ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Dari perjalanan karir Ibu yang sudah menghadapi aral, merintang, Iya. duri segala macam itu kan Bu, apa kira-kira pelajaran yang bisa Ibu petik dari setiap penyelesaian kasus yang harus Ibu putuskan? Ya sebenarnya kalau dalam penyelesaian kasus, ya memang sudah banyak sih Ibu alami semenjak Ibu jadi pemimpin, mulai dari dulu waktu Ibu masih bertugas di Sekolah Lombok Tigo 1 periode 4 tahun, pasti ada kasus itu pasti ada gitu. Apalagi di sini Ibu sudah 2 periode, lebih banyak lagi kasusnya gitu kan. Ya tapi mungkin bagi Ibu itu jadi tantangan untuk kita bisa berbuat lebih baik lagi. Kita introspeksi diri. Yang penting kita introspeksi diri. Kalau kita disalahkan orang, kita tanya diri kita, apa sebenarnya salah kita? Kita cari terus, kita selidiki terus. Kita nggak usah mencari hal-hal yang tidak apalah gitu ya. Pokoknya kalau orang menyalahkan kita, kita introspeksi diri. Apa benar saya selama ini seperti itu? Kalau kita bisa berbuat lebih baik lagi, ya kita berusaha. Yang penting kita tuh berusaha terus gitu. Jadi jangan tantangan itu jangan kita jadikan sebagai untuk apa ya? Untuk menyulitkan kita gitu kan. Tantangan itu jadikan sebagai bahan pelajaran bagi kita untuk kedepannya kita bisa berbuat lebih baik lagi seperti itu. Jadi berarti jadi pelajaran untuk berefleksi lah. Betul, jadi refleksi lah jadi sebenarnya seperti itu gitu. Dimanapun kita bertugas, belum pun kita jadi kepala sekolah itu tetap tantangan itu sudah ada gitu. Kita sama-sama guru aja kadang saling hujat juga gitu kan. Apalagi kita seorang pemimpin. Kalau kita berbuat seperti ini, kata si A salah, kata si B yang merasa dekat dengan kita betul. Kata si A ini betul tadi, kata si A tadi yang dia merasa tidak senang sama kita, pasti dicari kesalahan kita kan gitu. Sebagaimanapun kita sebagai pemimpin itu tetap kesalahan kita, manusia biasa ya kan. Tetap kesalahan kita pasti dicari sama orang. Tapi ada kawan yang mengasih pendapat dulu. Kalau Bu, kita merasa kita salah kita tidak ada, tapi kita dicari-cari salah kita, berarti salah kita memang nggak ada Bu. Gitu dulu. Hanya dicari-cari. Nah, ya dicari-carinya kesalahan kita. Tapi kalau nyata kita memang salah, itu jelas ya kan. Misalnya dana bos tidak kita gunakan, kan nampak salah kita di situ, jelas kan. Sementara kita sudah berbuat semaksimal mungkin. Bagaimana sekolah ini supaya maju, bagaimana supaya berkembang gitu kan. Nah sementara kita masih dicari kesalahan kita, itulah tantangan untuk kita bisa berbuat lebih baik lagi untuk kedepannya seperti itu mungkin. Berarti kritikan itu membuat kita lebih berhati-hati. Betul, ya. betul. Kritik membangun istilahnya kan. Ya biar aja, walaupun mereka menyalahkan kita tanpa alasan, tanpa bukti, anggap itu sebagai tantangan bagi kita gitu kan. Untuk kita introspeksi diri, apa iya ya saya seperti ini, rasanya sudah berbuat banyak lah, tapi kok masih seperti ini, ya nggak apa-apa. Jadi kritikan jangan dijadikan sesuatu yang bisa menjatuhkan kita, tapi betul. menjadikan kita lebih kuat. Ya, gitu ya, Bu, ya. betul. Jadi kedepannya mereka bisa akan berpikir sendiri, oh iya ternyata ibu ini begini ya, kenapa kok kita selama ini begitu gitu. Ya makasih Bu. Ya mungkin seperti itu ya Nanda, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.